Assalamualaikum. Lini serang sebelah kanan dari Manchester United ini menjadi hal yang disinggung oleh beberapa media yang akan gue angkat di video kali ini ya. Fabrizio Romano ini di salah satu tweetnya mengutip apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag dan juga diberitakan oleh Samuel Lohers dari Manchester Evening News ya, bahwa terkait dengan Anthony yang sejauh ini baru sekali tampil, pemain yang sangat mahal didatangkan dari Ajax ini, kita latihan setiap hari dan para pemain harus layak ya untuk bisa bermain. Ketika para pemain ini melakukan hal yang bagus di lapangan latihan, ketika attitude-nya ini bagus dan menunjukkan performa yang bagus di lapangan latihan, mereka akan mendapatkan tempat untuk bermain. Itu yang dikatakan di Samuel Lohers. Jadi ini Erik ten Hag ya, dia mulai menurut gue ini menunjukkan sikap yang tegas. Jadi walaupun Anthony merupakan anak asuh sebelumnya, walaupun Anthony datang dengan harga yang mahal, tapi ketika dilihat belum siap ya tidak akan mendapatkan posisinya. Ini kalau tidak mendapatkan support dari manajemen susah. Kenapa? Karena manajemen akan berpikir, loh, ini pemain kita datangkan dengan harga mahal, gaji mungkin juga tinggi ya kan, tapi kok tidak bermain, ini bagaimana nilai investasinya? Sering sekali permasalahan ataupun diskusi bahkan perdebatan ya antara tim teknis kepelatihan dengan manajemen ini kan berasal dari hal tersebut. Jadi manajemen susah payah mendatangkan pemain dengan harga tinggi pula, tapi pelatih kok melihat dengan hal yang berbeda begitu ya. Tapi kalau gue lihat sejauh ini nampaknya terkait dengan Anthony misalnya, ya kalau dinilai dia memang belum pantas, belum siap ya, uh, belum bisa diturunkan dulu. Kalau gue mengambil misalnya dari Mirror ya, ini juga ditulis di situ Erik ten Hag ini mengirimkan pesan yang jelas kepada Anthony, pemain yang berharga 86 juta pounds ya, karena masa depannya ini di persimpangan jalan. Erik ten Hag mengatakan, ataupun ya pemain ini ya ditulis di Mirror ini, bahwa baru tampil di menit ke-89 sebagai pemain pengganti ketika Manchester United ini kalah 2-1 menghadapi Brighton. Pemain sayap ini mungkin akan berharap ya untuk bisa mendapatkan starting 11 pertamanya musim ini ketika menghadapi Carabao. Babak ketiga Carabao, ketika Manchester United akan menantang atau menghadapi tim dari League One Barnsley. Besok Anda akan melihat line up-nya. Ini yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Kita berlatih setiap hari, ini kurang lebih sama apa yang dikatakan oleh tadi dikutip dari Fabrizio Romano ya. Yang penting juga bagaimana Erik ten Hag mengatakan bahwa ini tentang memenangkan trofi. Tapi saya tidak hanya berbicara terkait dengan hal ini ya. Anda ini juga berbicara bagaimana kita harus menang. Jadi bukan hanya menang tapi juga bagaimana caranya untuk menang. Nah, dari situ jelas, dan Erik ten Hag menambahkan ya, jadi tidak ada keraguan kita ini ingin mendapatkan sebuah trofi dan kita benar-benar sangat serius, kurang lebih seperti itu. Jadi memang ya tim yang komposisi yang diturunkan ini bukan hanya soal masalah rotasi, tapi juga bagaimana tim ini bisa menang menghadapi Barnsley. Apakah Anthony akan menjadi bagian dari tim itu? Nih tentu saja jawabannya ketika pertandingan ya. Tapi kalau menurut gua, seperti yang pernah gua bahas beberapa kali juga di channel ini, Anthony ini menurut gue menghadapi musim penentuan ya kali ini. Di musim pertama dia secara rata-rata dia oke ya, dia percaya diri, dia menikmati situasinya, mampu mengantarkan Manchester United juara Carabao, peringkat ketiga, gol kemenangan menghadapi Barcelona. Luar biasa menurut gue di musim pertama. Di musim kedua wajar fans menginginkan ada peningkatan ya kan kapasitas permainan dari Anthony. Tapi apa yang terjadi? Dua hal. Nomor satu, dari sisi personal, ya dia dihantam kasus sehingga periode keduanya berantakan menurut gue. Pemain yang harusnya bisa beradaptasi lebih bagus lagi, tapi ternyata harus absen sekian bulan ya kan karena kasus tersebut. Bahkan dia harus di drop out dari tim nasional Seleção Brazil. Ini bukan hal yang mudah. Jadi memang banyak sekali tekanan terkait dengan Anthony. Lalu faktor nomor 2, ya situasi secara keseluruhan bagi Manchester United musim lalu ini kan berantakan, sehingga ketika Anthony akhirnya bisa bermain ya atmosfer sangat sangat negatif menurut gua di squad Manchester United, di mana ya dia ini diharapkan bisa
memberikan peningkatan penampilan sekaligus juga adaptasi yang lebih bagus lagi di periode kedua, jadi musim keduanya. Tapi ini berantakan menurut gua. Nah, kali ini di musim ketiga ya, dengan struktur yang sudah ada yang baru, manajemen juga baru, komposisinya dia lebih rapi menurut gua. Ada optimisme, ada pemain-pemain baru yang hadir. Nah, diharapkan Anthony ini bisa bisa tampil paling tidak seperti kayak musim pertamanya. Tapi, nah, Erik ten Hag menegaskan nih bahwa pemain yang ditunjuk adalah pemain yang memang memiliki performa dan juga attitude yang bagus di lapangan latihan. Yang sejauh ini ya Anthony dinilai masih belum pada level itu, sehingga ya dia masih belum bisa mendapatkan menit bermain yang tinggi walaupun dia ya pemain yang didatangkan dengan harga yang sangat tinggi ya. Jadi ini ada ketegasan juga dari seorang Erik ten Hag. Di sisi lain ya, untuk posisi sayap kanan, selain misalnya Jadon Sancho yang memang dari awal kedatangan ke Manchester United diproyeksikan untuk sayap kanan, tapi dia ingin bermain di kiri, sempat di pre-season diberikan peran yang berbeda. Saat ini dia sudah tidak ada di Manchester United. Jadi ada semacam kayak kuantitas yang berkurang. Ini memberikan kemudahan bagi Anthony. Oh, tidak semudah itu. Kenapa? Karena Amad Diallo ini tampil luar biasa. Erik ten Hag bahkan sudah mengatakan ya, dan berharap juga musim ini akan menjadi musimnya Amad Diallo. Di pre-season dia mendapatkan kesempatan yang banyak. Di pertandingan-pertandingan awal kompetisi kali ini pun juga dia mendapatkan menit yang cukup bagus nih dari Erik ten Hag. Dan Amad Diallo juga bisa nih menunjukkan bahwa dia memang layak. Jadi ini hal yang menurut gue menantang ya bagi seorang Anthony. Ditambah lagi ternyata masih dari Mirror, Manchester United ini berencana untuk memberikan kontrak jangka yang lebih panjang lagi bagi Amad Diallo. Dan disebutkan ya, ketika nanti kesepakatan katakannya tidak bisa diraih untuk kontrak yang baru ini sebelum bulan Januari ya, maka Manchester United ini akan memperpanjang dengan opsi 1 tahun. Ini yang gue dapat dari Manchester Evening News. Sehingga ya intinya kontrak yang akan berakhir di tahun 2025 ini bisa diperpanjang 1 tahun lagi. Tapi tentu saja Manchester United ini berharap ya dia bisa menandatangani kontrak baru ya Amad Diallo dengan Manchester United, di mana peran dari Erik ten Hag dalam hal ini menurut gue sangat penting sekali. Erik ten Hag memberikan kepercayaan kepada Amad Diallo, dan sejauh ini kepercayaan tersebut bisa terbayar dengan bagus ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag ini juga berbuah, artinya Amad Diallo penampilannya bagus nih di sektor sayap kanan. Di sisi lain ya, ini juga menjadi tantangan seperti gue katakan ya terkait dengan Anthony. Tapi apakah maka Januari nanti dijual seperti biasa kan, jual ini suaranya selalu riuh menurut gue. Kalau menurut gue ya nggak bisa sesederhana itu, tidak bisa sesimpel itu. Kenapa? Karena ya Manchester United menjalani banyak pertandingan. Amad Diallo tidak mungkin diandalkan di semua pertandingan, apalagi berharap dia bermain 90 menit. Harus ada backup, harus ada kompetisi, harus ada rotasi juga di sana. Disinilah peran dari Anthony, harus ada persaingan juga. Apakah itu cukup? Tidak. Karena apa? Alejandro Garnacho misalnya juga bisa dimainkan di sayap kanan. Jadi kompetisi ini sangat ketat menurut gue di posisi sayap Manchester United, baik itu di kanan maupun juga di kiri. Nah, sehingga para pemain ini diharapkan seperti Erik ten Hag sebutkan tadi ya, memiliki attitude yang selalu bagus, memiliki determinasi kerja keras yang juga tinggi di lapangan latihan, sehingga siapa yang paling siap itu yang akan diturunkan. Ini juga memperhatikan bagaimana situasi pertandingan sebelumnya. Amad Diallo seperti gue katakan ya, kontraknya akan berakhir di bulan Juni 2025, tapi masih ada opsi 1 tahun lagi. Sementara Anthony ini kontraknya akan berakhir 2027, jadi masih sangat lama sekali dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Jadi investasi Manchester United ini masih cukup panjang untuk Anthony, sehingga ini juga seperti gue katakan di salah satu video gue, bahwa ini merupakan salah satu PR juga nih dari manajemen kepada tim kepelatihan Manchester United untuk bisa meningkatkan kapasitas permainan dari Anthony. Kalau ada yang mengatakan, wah dia sudah mentok, gue tidak termasuk yang berpikiran bahwa pemain itu, apalagi pemain ini baru berusia 24 tahun, ya maka dikatakan mentok. Wow, masih panjang sekali menurut gue. Masih sangat mungkin, masih banyak kemungkinan yang terjadi terkait dengan karir pemain ini. Tapi yang menentukan ya sang pemain itu sendiri ya.
bagaimana motivasinya, bagaimana karakternya. Situasi saat ini situasi yang tidak mudah bagi Anthony. Dia terpuruk musim lalu ya, baik itu secara profesional maupun juga secara personal. Musim ini dia menghadapi persaingan juga yang sangat ketat. Karirnya ada di persimpangan jalan menurut gue. Ini benar-benar yang berbicara adalah motivasi dan juga karakter. Dan tentu saja dia butuh juga bantuan misalnya dari tim kepelatihan, dari manajemen maupun juga sesama rekan pemain Manchester United. Ini menarik ya, tapi gue sih melihat ada hal yang positif lah di sisi kanan Manchester United, terutama sayap serang ya. Artinya apa? Persaingan ini ketat, dan diharapkan dengan persaingan ketat ini ya bisa menimbulkan memang yang terbaik untuk pemain yang diturunkan di sayap kanan ini. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan Anthony dan juga sayap kanan ya dari Manchester United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.